Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang kodon, sense, antisense, dan antikodon. Yang perlu kita pahami, yang pertama-tama kita kan tahu ada substansi genetik yang namanya DNA sama RNA. Nah, mereka itu tersusun atas purin sama pirimidin. RNA pun begitu sama. Nah, perbedaannya apa, Kak? Perbedaannya kalau purin di DNA itu terdiri atas adenin sama guanin. Tapi untuk yang pirimidinnya itu tersusun atas timin sama sitosin. Tapi kalau di RNA itu purinnya masih sama, adenin sama guanin. Nah, yang berbeda itu ada di pirimidin, yaitu tersusun atas urasil sama sitosin. Nah, si adenin ini itu akan berikatan dengan timin pada DNA. Sedangkan yang RNA, adeninnya akan berikatan dengan urasil. Kalau guanin itu akan berikatan bersama sitosin, yang ini juga sama. Nah, gunanya apa, Kak? Gunanya nanti kita akan menerjemahkan terkait sense, antisense, kodon, dan antikodon. Oke, di sini akan dicontohkan sebagian saja. Ini kan kalau soalnya cukup banyak ya rantainya, tapi di sini hanya akan menjelaskan sebagian aja biar kalian paham. Yang pertama, untuk menerjemahkan, sebaiknya alangkah lebih enaknya kalau kalian membuat bagannya. Jadi nanti tergantung yang diketahui yang mana. Maksudnya gimana? Jadi seperti ini. Kita tulis di sini sense, kemudian antisense, lalu kodon. Kodon itu mRNA ya, atau dRNA. Lalu antikodon. Antikodon itu tRNA. Nah, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, sense sama antisense itu punyanya DNA, sedangkan kodon sama antikodon itu punyanya RNA. Nah, jadi kalau kalian bikin template seperti ini, nanti tinggal kalian isi. Misalkan di soal yang diketahui antisense, kamu isi nih antisense-nya. Antisense diisi dulu. Tapi kalau yang diketahui kodonnya dulu, ya kalian isi di kodonnya dulu. Nah, seperti itu. Kebetulan untuk soal ini yang diketahui itu adalah sense-nya. Mari kita tulis, kita ambil 4 rangkaian aja ya. Sense-nya itu yang pertama ATG, kemudian AGT, kemudian GTT, sama GCT. Kemudian yang ditanyakan yang A itu adalah rantai antisense, kemudian kodon, lalu antikodon, dan asam amino yang terbentuk. Oke, untuk sense sama kodon itu sebenarnya rantainya sama, hanya saja kita ganti T pada sense-nya atau timinnya kita ganti sesuai dengan milik RNA, yaitu si urasil, sehingga bentuknya bisa langsung kita ganti. ATG berarti jadi AUG, lalu AGT jadi AGU, GTT menjadi GUU, GCT menjadi GCU. Jadi kita hanya mengubah T dengan U, tapi rantainya sama dengan sense. Nah, kemudian untuk antisense kita ganti dengan pasangannya. Misalkan ATG, A tadi pada DNA berpasangan dengan T, berarti kita ganti T, kemudian T kita ganti sebagai sebaliknya, si A, G jadi C. Kemudian AGT berarti nanti menjadi TCA, GTT menjadi CAA, GCT menjadi CGA. Kalau antikodon berarti samanya dengan antisense, hanya saja kita ganti T dengan U menjadi kita ganti T menjadi UAC, UCA, CAA, CGA.
Nah, kita sudah dapat. Habis itu gimana, Kak? Habis itu yang ditanyain berarti antisensnya kalian bisa tulis yang ini. Kemudian kodon ARND-nya bisa ganti yang ini, bisa ditulis. Lalu tRNA-nya yang ini. Dan yang terakhir itu asam amino. Nah, di soal kan sudah ada daftar asam aminonya, daftar kodon sama asam aminonya. Artinya untuk menerjemahkan dengan asam amino, kita gunakan yang kodonnya, berarti yang ini. Berarti kita tulis asam aminonya itu adalah AUG. AUG itu adalah metionin, kemudian AGU itu adalah serin, kita singkat aja. Kemudian GUU itu adalah valin, GCU itu adalah alanin. Seperti ini, semoga membantu.